Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi hari ini hari pertama kita masuk pada mata kuliah pendidikan kesehatan masyarakat institusi. Jadi sebelum kita mulai, nanti ada beberapa kontak pembelajaran untuk mata kuliah ini. Apa saja referensi dari mata kuliah ini, termasuk nanti bentuk tugasnya seperti apa. Ya, setelah Anda mengikuti mata kuliah ini, apa yang Anda dapatkan. Mata kuliah ini, mata kuliah pendidikan kesehatan masyarakat institusi ini adalah mata kuliah peminatan, peminatan pendidikan kesehatan KKP, kesehatan dan ilmu perilaku. Salah satu peminatan dalam ilmu kesehatan masyarakat. Nah, adapun jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS, ya. 3 SKS. Jadi jika kita satu SKS itu 50 menit, dibandingkan kita berarti 150 menit, ya. 150 menit atau 2 jam 20 jam. Sebenarnya mata kuliah ini ada praktikumnya. Ya, kita sepakati saja nanti apakah Anda mau sanggup untuk mengikuti praktikumnya. Ya. Karena praktikumnya nanti 14 kali pertemuan juga. Nanti Anda observasi di institusi. Kemudian setelah observasi nanti Anda melakukan pendidikan kesehatan di tempat institusi itu. Ya, institusi nanti bisa institusi pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan. Ya. Nah, bisa juga institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, institusi pelayanan publik, gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan pendidikan kesehatan masyarakat di institusi. Baik, sebelum kita mulai kita ikuti kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini. Ini kelas B ya? Baik.
Baik, kita kontrak ini dulu ya. Ya, sepertinya masih di Pulau Aceh ya. Saya masih D. Baik, kita awali dengan kontrak pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini nggak bisa korek ya. Yang ini B plus B, nanti materi saya itu sama. Belum ada. Biasanya belum ada. Baik, kompetensi dari mata kuliah ini atau deskripsi mata kuliah ini adalah setelah mempelajari mata kuliah ini tentang pendidikan kesehatan yang dilakukan di institusi ya. Jadi institusi baik itu yang formal maupun yang informal. Tapi nanti pendidikan kesehatan masyarakat informal itu nanti tersendiri ya pada mata kuliah yang lain ya. Tapi kita ini membahas tentang pendidikan kesehatan
institusi yang formal ya. Kemudian dalam melakukan pendidikan sesuai dengan institusinya ya. Tadi ada institusi pelayanan kesehatan, ada institusi pendidikan, ada institusi tempat kerja, dan institusi tempat pelayanan publik ya. Jadi setelah standar kompetensi dari mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan ya, untuk melakukan pendidikan kesehatan di institusi tadi ya. Baik institusi pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, institusi pelayanan publik, dan institusi tempat bekerja ya. Kemudian materi mata kuliah ini yang pertama adalah institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua, pendidikan dan promosi kesehatan di pelayanan kesehatan. Kemudian menjangkau keluar rumah sakit atau outreach hospital. Kemudian pendidikan kesehatan di ruang terbuka. Kemudian pendidikan di klinik edukasi. Pendidikan kesehatan di pelayanan profesional. Organisasi dan manajemen pendidikan kesehatan masyarakat di rumah sakit atau kita kenal dengan PKRMS ya. Pendidikan kesehatan di rumah sakit. Kemudian pesan dalam pendidikan kesehatan masyarakat. Kemudian pendidikan kesehatan untuk hak promoting plus yang akan membedakan antara promosi kesehatan dengan K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Kemudian modifikasi perilaku, promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit, upaya memperoleh dukungan dokter, strategi dan metode pendidikan kesehatan. Kemudian ketentuan perkuliahan, nanti kehadiran sesuai dengan waktu, yaitu jam 7.30 kita masuk ya. Kemudian sampai jam 10 ya, jadi 2 jam setengah ya materi kita. Kemudian mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 75% ya. Ya, karena kita sistemnya adalah online ya, jadi bisa dicek di situ secara otomatis, jadi ya, tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian waktu toleransi kita sepakati 15 menit ya. Kemudian menggunakan pakaian tapi sopan ya. Dan sistem penilaian ini yang paling krusial ya. Dalam sistem penilaian kita menggunakan 4 bagian dalam penilaian. Yang pertama adalah penilaian inspirasi kelas ya. Jangan seperti kemarin ya. Ya. Aktivitas di kelas 10%. Kemudian tugas terstruktur, ya terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 41%. Jadi totalnya 100%. Nah, cara menghitungnya seperti kemarin, misalnya ini kehadirannya 14 kali. Jadi 14 dibagi jumlah kehadiran dosen dan mahasiswa. Jadi 14 dibagi 14 dikali 10. Nah, ini cara menghitungnya ya. Nah, kemudian tugas terstruktur, nilai tugas misalnya 80 dikali 20%. Jadi 16 ya. 16%. Kemudian nilai UTS misalnya UTS-nya 70 misalnya, berarti 30% dikali 70. Berapa? 21 ya. Jadi ini 10. Kemudian UAS-nya misalnya dapat 60. Ya, 40% dikali 60 berarti 24. 10, 20, 30, 70 ya, 71. Ya, 71. Nilainya
Udah ya, berikutnya. Jadi semua komponen ini harus terpenuhi ya. Jadi tidak ada komponen yang tidak terpenuhi ya. Jadi semuanya harus terpenuhi. Sehingga mudah untuk bagi yang tidak terpenuhi ya nilainya saya tunda ya. Akan nanti ada T ya. Ya. Jangan kerjakan tugas saat mepet ya. Jadi kerjakan tugas tepat waktu. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Masih lebih refresh, di clear. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan materi kita. Mohon maaf, sini tidak bisa materinya tidak bisa tampil. Ya karena gangguan teknis. Baik, kita lanjutkan materi kita, institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan. Institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan. Kita sering mengenal istilah institusi atau bahasa Inggrisnya disebut dengan institution ya. Jadi kita kenal dengan istilah institution atau institusi. Kira-kira ada yang tahu apa itu institusi? Lembaga. Itu persamaannya ya. Pranata. Lembaga, pranata, lagi organisasi. Yang pertama, ciri dari institusi adalah tempat orang berkumpul ya. Adanya sekumpulan orang ya. Jadi kita sebutkan bahwa institusi ini adalah adanya sekumpulan orang. Apa yang orang lakukan ya? Berbincang. Ya, melakukan kegiatan ya. Melakukan
Setelah mereka melakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi ini ya yang disebut dengan institusi. Ya. Jadi institusi adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan bersama mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, tentu di sana ada orang-orang ya yang melakukan kegiatan bersama, kemudian dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ya. Kalau seperti itu, dalam perspektif atau sudut pandang pendidikan kesehatan, sekumpulan orang yang melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan bersama ini disebut dengan institusi. Ya. Ada keterlibatan orang di dalamnya yang di sana tentu banyak orang, ya. Karena setiap orang lebih banyak hidup dalam institusi. Ya. Yang sebagai contoh misalnya kita lihat di institusi pelayanan kesehatan. Apa saja institusi pelayanan kesehatan? Rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, polindes, puskesdes, lagi pusdung. Semuanya ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian institusi pendidikan. Institusi pendidikan. Ini kita bagi menjadi dua. Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan. Ya, misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. TK masuk apa? Iya, TK. PAUD. Nah, TK. PAUD. Ini masuk dalam kategori ya pendidikan non kesehatan, ya. Jadi ada pendidikan kesehatan dan ada non pendidikan kesehatan. Sekarang kita lihat pendidikan kesehatan. Ya, ada yang akademik dan ya vokasi. Ya, jadi pendidikan kesehatan itu kita bagi menjadi dua. Ada pendidikan vokasi, ada pendidikan akademik. Yang kesehatan ini kan contoh misalnya D1, D2, D3, D4, pokoknya D semua itu pendidikan vokasi, ya, diploma. Kemudian ya seperti Anda ini adalah pendidikan kesehatan yang akademik, ya. Kemudian selain tadi ada institusi pelayanan kesehatan, ada institusi pendidikan, kemudian ada institusi pelayanan publik. Apa saja institusi pelayanan publik ini? Institusi pelayanan publik. Apa saja? Ya, sudah masuk dalam tadi, dalam pelayanan kesehatan, dalam institusi kesehatan. Dia termasuk pelayanan publik, ya, tetapi dia lebih pada ke kesehatan, ya. Apalagi tadi institusi pelayanan publik. Pernah ngurus KTP? Oh iya, bukan. Dan catatan sipil, ya. Apalagi? Hah? Dia kantor polisi. Polisi biasa ada ngurus apa? SIM. SIM, SKCK. Ya, kehilangan. Ya, kehilangan mantan. Ya. Lapor polisi, ya. Lagi?
Ya, bank, perbankan ya. Terus buka pajak Pak. Ya, pajak. Kita mau ikut tahu. Apa lagi? Banyak. Banyak. Nah, BPJS. BPJS. Nah, BPJS nanti kita bagi menjadi pelayanan kesehatan langsung dan tidak langsung, ya. Ada pelayanan kesehatan langsung dan ada pelayanan kesehatan yang tidak langsung. Apalagi? KUA ya yang mau nikah ya. Iya, kantor urusan agama. Iya. Apalagi? Hah? Kemenang terus apa? Haji. Ya, kemenang. Ya. Peradilan ya. Pengadilan kan? Ya. Nah, apalagi? Pernah kantor lurah atau desa? Ya. Termasuk juga di dalam pelayanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di tempat bekerja. Tempat kerja. Tempat kerja. Apa saja? Ya banyak tempat kerja kan? Ada kerjaan formal, ada yang non formal, ya. Nah, ada yang tetap dan ada yang tidak. Ya misalnya kalau yang tetap kan dia tidak berubah di situ terus. Tapi ada juga pekerja yang berubah-ubah ya. Nah, misalnya bekerja pada tempat-tempat tertentu, misalnya proyek ini nanti pindah lagi sana, pindah lagi sini, yang disebut dengan bekerja tetap dan bekerja. Nah, ini yang dinamakan dengan institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan. Jadi kita tahu bahwa institusi ini tentu ada di dalamnya adalah orang-orang. Ya. Setiap di institusi ini sebagian besar kehidupan kita ini berada di institusi. Jadi sebagian besar kita berada di institusi. Misalnya Anda ini berada di institusi pendidikan, sebagian besar. Yang 4 tahun kan gitu ya. Di sekolah demikian juga kan gitu ya. Kemudian di orang yang bekerja di rumah sakit, ya orang yang mendapatkan pelayanan dan sebagian besar hidup kita adalah berada di institusi. Oleh sebab itu penting dilakukan pendidikan kesehatan di institusi. Ya. Nah, meskipun nanti Anda akan mempelajari tentang pendidikan kesehatan di pendidikan kesehatan informal ya, karena ada informal, nanti pendidikan kesehatan di rumah ibadah, pendidikan kesehatan di tempat umum, tempat wisata, pendidikan kesehatan di misalnya di pasar kan gitu ya. Nah itu nanti yang sifatnya informal ya. Nah, tapi ini kita yang lebih pada institusi. Kalau kita lihat bahwa pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan orang supaya terjadi perubahan perilaku. Ya. Dari perilaku yang tidak berisiko terhadap kesehatan, ya tadi yang menimbulkan kecelakaan, sakit akibat pekerjaan, maupun yang terkait secara umum terkait dengan masalah kesehatan. Ya. Jadi meskipun kita tidak terkait dengan ETK dan PAK, penyakit terkait kerja, penyakit akibat kerja, tetapi keseluruhan yang kita lakukan pendidikan kesehatan adalah terkait bahwa setiap orang itu akan berisiko terhadap masalah kesehatan. Ya, jadi setiap orang itu akan berisiko terhadap masalah kesehatan. Oleh sebab itu, dalam pendidikan dan promosi kesehatan ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pada setting priority-nya. Ya. Misalnya tempatnya, ya, prioritasnya apa, misalnya di mana yang harus kita lakukan pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah macam-macam setting, ya, atau yang kita atur dalam pendidikan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup pendidikan
kesehatan untuk settingnya. Nah, jadi ada tadi pemberi pelayanan kesehatan, sekolah, tempat kerja, institusi tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita lihat untuk tatanan, ya, yaitu pemberi pelayanan kesehatan. Dalam institusi pemberi pelayanan kesehatan, kita bagi menjadi dua, yaitu institusi yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung dan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Kita tahu tadi bahwa ada yang langsung memberikan pelayanan kesehatan, misalnya tadi ada rumah sakit, kemudian ada puskesmas, ada klinik kesehatan, ada polindes, ada puskesdes, ada puskesmas, pos pelayanan pembantu, ya. Nah, tetapi ada juga ini langsung. Ada juga pelayanan kesehatan yang tidak bersifat langsung. Apa saja? BPJS kesehatan tadi sudah disebutkan, ya. Apalagi? Asuransi kesehatan, ya sama juga, ya. Apalagi? Dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini kan tidak langsung, dia tidak memberikan pelayanan kesehatan, tetapi membuat kebijakan yang terkait dengan kesehatan, ya. Jadi perannya termasuk juga pengadaan tenaga kesehatan, gitu, atau sumber daya manusia kesehatan, kemudian kebijakan pelayanan kesehatan, gitu, ya, termasuk juga nanti peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, termasuk dalam pembiayaan kesehatan, ya, program-program kesehatan tadi. Kemudian tadi sekolah, ya, sekolah tadi sebenarnya sudah kita bahas, ada sekolah yang sifatnya sekolah kesehatan dan sekolah tidak non kesehatan. Ya tadi ada yang sekolah kesehatan, ya tadi termasuk misalnya perguruan tinggi kesehatan, sekolah menengah kejuruan kesehatan, ya. Nah, kalau ini ada non kesehatan, ya. Jadi merupakan tatanan dari pendidikan atau sekolah, ya, yang dijadikan sebagai sasaran pendidikan kesehatan. Kemudian tempat kerja. Tadi tempat kerja kita bagi menjadi dua, ada yang formal, tetap, dan ada yang tidak tetap. Ya, jadi tempat kerja kita bagi menjadi dua, ada yang tetap dan tidak tetap. Nah, jadi kalau dia tetap, ini lebih mudah kita melakukan pendidikan kesehatan karena tidak berpindah-pindah, ya. Dan orangnya pun ya sampai kapan dia akan bekerja di tempat ini. Tapi ada juga orang bekerja yang tidak tetap. Artinya mereka bekerja berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tadi contoh pada proyek, ya. Kalau misalnya orang yang bekerja di sawit itu termasuk tetap atau tidak tetap? Tidak. Di pabrik sawit Tetap. Ya, tetap, ya. Kita mungkin pindah ke lain mati, ya. Lain tempat maksudnya, ya. Iya. Saya mandek Pak, mandek. Iya. Yang kecuali yang panen kan. Panen itu masih juga di tempat lokasi kebun, kan nggak mungkin di kebun orang, gitu, ya. Artinya masih tetap, ya. Masih tetap di situ. Ya misalnya kalau dia bekerja misalnya membangun tower, nah itu yang pindah-pindah. Selesai di sini kan tempat lain kan gitu, atau kerja jalan, ya, dari satu tempat, atau kerja bangunan dari satu bangunan ke bangunan lain. Nah itu yang tidak tetap, ya. Misalnya pekerjaan bendungan itu juga tidak tetap. Apalagi selain bendungan, jalan, jembatan, ya itu yang tidak tetap, ya. Tower, apalagi yang tidak tetap. Jembatan, tadi udah jembatan, ya. Lagi pembangunan tol. Nah, apalagi
Listrik ya tidak tetap juga ya. Pemasangan tiang listrik itu ya. Apa lagi? Kontrak. Wah, Konten Pak. konten. Kontraktor ya, ya tidak tetap ya. Jadi itu yang kemudian institusi pelayanan sosial. Institusi pelayanan sosial. Apa? Institusi pelayanan sosial. Panti asuhan. Panti jompo. Panti pijit masuk nggak? Ya, asrama ya. Ya. Teman-teman semua di panti pijit itu masuk juga ya. Ada nggak panti pijit di sana? Hah? Panti pijit di sana? Anda tahu saya. Rumah singgah ya. Nah, itu masuk dalam kategori tadi tempat pelayanan sosial. Ya. Kemudian tempat-tempat umum, TPU, tempat umum, terminal, ya terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, ya stasiun tadi. Apa lagi? Di tempat ya taman rekreasi. Apa lagi? Kebun binatang. Apa lagi? Tempat-tempat umum. Mall, pasar. Nah, itu masuk dalam kategori tempat-tempat umum. Ya, jadi itu bisa dilakukan pendidikan kesehatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan ciri-ciri institusi dari sudut pendidikan kesehatan. Ya. Penting kita melakukan pendidikan kesehatan ya tadi dalam rangka untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan. Ya. Jadi karena setiap orang itu akan berisiko terhadap masalah kesehatan. Karena itu perlu dilakukan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan juga akan meningkatkan produktivitas seseorang, ya. Produktivitas tempat kerja sehingga orang tidak akan menderita sakit. Jadi kalau orang produktif akan menghasilkan kinerja yang baik, sehingga tempat kerja pun akan kualitasnya akan meningkat. Ya. Nah ini yang terkait dengan pendidikan kesehatan. Mengapa pendidikan kesehatan itu harus dilakukan untuk mengurangi risiko dari tempat kerja akibat adanya orang yang menderita sakit. Sekarang kita lihat ciri institusi dilihat dari pendidikan kesehatan. Tadi kita lihat pada pelayanan kesehatan langsung. Kita bagi menjadi 3, yaitu pelayanan kesehatan langsung, sekolah, dan tempat kerja. Ya. Nah, kita bagi menjadi 3. Fokusnya ada. Kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama tadi adalah Yankes langsung. Ya, kita bagi 3. Ya, Yankes langsung. Nah. Kemudian sekolah,
dan tempat kerja. Ya. Rabun Pak. Jadi tempat kerja kita bagi dua, nanti kita buat pola-pola. Ya. Sekarang kita lihat di subjeknya. Siapa saja yang menjadi sasaran dari Yankes langsung ini? Kita buat dulu ya. Masyarakat Pak. Masyarakat. Yankes langsung ya. Dan ya terima kasih. Ya. Yankes langsung. Sasaran Yankes langsung pendidikan tempat kerja. Kita bagi menjadi dua, tempat kerja tetap tidak tetap. Ini institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan. Institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan. Siapa sasarannya? Yankes langsung. Siapa? Nah, saya kasih kata kunci yang pertama adalah pasien. Kan? Dia langsung pasien. Siapa lagi? Yang harus kita berikan pendidikan kesehatan. Nah, pasien ini tujuannya adalah supaya mengapa kita lakukan pendidikan kesehatan? Supaya terjadinya peningkatan kesehatan, ya, atau tidak menderita penyakit yang sama. Ya, karena dia sudah sakit, maka kita lakukan pendidikan kesehatan supaya dia tidak menderita dengan penyakit yang sama pada pasien. Siapa lagi? Keluarga pasien. Kan diantar oleh keluarganya kan? Iya. Nah, siapa lagi? Lupa. Pengunjung. Kan? Kan ada yang pengunjung. Kemudian ada nggak nakes di sana? Ada. Nah, ini adalah yang menjadi sasaran. Kemudian kalau sekolah, siapa sasarannya? Siswa. Guru. Masa diantar terus? Ya. Masa udah besar diantar terus ya? Ya kalau TK ya orang tua bisa ya. Masih. Ya. Siapa lagi? Tenaga. Tak usaha. Iya, tak usaha yang ada di. Kemudian yang tempat kerja tetap. Siapa? Karyawan. Ya, karyawan tetap ya. Karyawan. Ada juga tenaga honorer ya. Honorer. Kemudian yang tidak tetap bekerja ya. Ya, karyawan juga ya. Sekarang kita lihat umur. Penting kita lakukan ini, kita identifikasi ini agar mudah
dengan melakukan pendidikan kesehatan pada segmennya. Ya. Jadi tadi kalau misalnya pasien tentu berbeda dengan keluarga pasien. Mengapa? Karena pasien ini orang yang sakit. Sementara yang keluarga pasien ini kan orang sehat kunjung, nakes. Ini kan kalau nakes tentu beda. Nakes itu terkait dengan upaya perlindungan diri, ya. Jadi menggunakan APD dalam pelayanan, kemudian cuci tangan, dan sebelumnya sudah melakukan tindakan kan, ya, termasuk menggunakan masker terhadap pasien yang menderita penyakit menular, kan begitu ya. Nah, ini dilakukan pada nakes. Jadi yang dibuatkan tempat cuci tangan di situ, kemudian tulis kan begitu, ya, cuci tangan sebelum dan sudah melakukan tindakan. Ya, jadi kita berikan pendidikan kesehatan ditulis di situ, dipasang stiker kan untuk tenaga kesehatan. Kemudian menggunakan APD pada saat melakukan tindakan. Coba Anda lihat di rumah sakit, nggak ada kan? Seharusnya itu untuk nakes dibuatkan, termasuk tentang cuci tangan. Itu peran dari kalau di rumah sakit peran dari PKNS. Kalau di puskesmas itu peran dari promotor kesehatan. Ya. Nah, itu perbedaan. Dan kalau keluarga pasien, jadi sesuai dengan isu masalah kesehatan pada saat itu. Kan biasanya ada keluarga pasien, kemudian kan ada videotron ya. Nah, kalau tidak pakai baliho, pakai banner kan gitu ya, sesuai dengan isu-isu masalah kesehatan. Misalnya pada penyakit malaria, maka dibuat materinya terkait dengan malaria. Ya. Jadi sesuai dengan isu kesehatan yang pada saat itu kasusnya tinggi. Misalnya penyakit yang tidak menular itu kan terus-menerus hipertensi, ya. Nah, cek selalu tekanan darah Anda, kan? Hipertensi dapat menyebabkan penyakit stroke, PJK, gagal ginjal, dan kebutaan. Maka lakukan pemeriksaan kesehatan Anda, tensi Anda secara rutin, kan gitu ya. Ini dilakukan kesehatan supaya orang terhindar dari penyakit. Tahu juga materinya itu dia juga bisa materi lain kan gitu. Misalnya lakukan aktivitas fisik, makan yang teratur kan gitu ya. Hindari makanan yang mengandung kafein dan lemak yang tinggi bagi usia yang sudah di atas 50 tahun kan gitu ya. Nah, lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah ya. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita mengetahui siapa yang menjadi sasaran dari pendidikan kesehatan yang kita lakukan ya. Kemudian umur yang diyankes nih, yankes langsung. Umur berapa sampai berapa? Campuran ya. Ya, kan ada di situ bayi, balita, ibu hamil, remaja, kan, lansia, semuanya ada di tempat pelayanan kesehatan langsung. Di rumah sakit kan itu ya. Oh. Kan tidak ada yang dilarang. Oh, Anda belum 17 tahun tidak boleh masuk sini. Tidak ada. Jangan. Oh, Anda terlalu tua, tidak usah masuk sini. Tidak ada ya di pelayanan kesehatan. Ada tidak? Jadi semua umur ada di situ. Kemudian di lembaga pendidikan. Ya, ini sesuai dengan tingkat pendidikan. Kalau TK PAUD berarti kalau PAUD 3 tahun ya. Sampai 5. Balita kan? Balita ya? Ya, balita. Kemudian anak, remaja, kan gitu ya? Lokal perguruan tinggi, ya, ini ya. Ya, kalau perguruan tinggi pemuda, pemudi. Dan lihat segmentasi. Pendidikan kesehatan di sekolah tentu disesuaikan dengan usianya. Tadi kita tahu bahwa sasarannya dari siswa, guru dan tenaga tata usaha. Maka di situ kalau balita materinya tentang apa?
Pendidikan kesehatan. Hah? Materi pendidikan kesehatan. Ya, tangan, gigi, kan begitu sesuai dengan kemudian PHB personal hygiene kan gitu ya. Anak demikian juga disesuaikan dengan usianya. Ya. Kalau lu remaja, Kespro ya, kesehatan dan produksi ya. Tadi kita bicara tentang personal hygiene, kesehatan dan produksi, kemudian PHBS kan. Ya, kemudian apa lagi? Gastritis kan biasanya ya, anemia kan gitu. Nah ini terkait dengan gaya remaja ya. Apalagi masalah kesehatan yang ada di remaja ini selain gastritis, anemia. Nah ini kan Kespro ya, kesehatan reproduksi. Nah, PHBS ya, PHBS di sekolah ya, PHBS perorangan, PHBS di rumah tangga kan gitu ya. Jadi ini usianya. Kemudian umur pada tempat kerja, dewasa ya, dewasa. Ini juga ya. Kemudian sifat keberadaan. Sifat keberadaan. Kalau nakes tetap ya, keberadaannya tetap. Ya, tetap. Kalau pasien tidak tetap. Dan diganti kan pasiennya? Tetap. Pengunjung tidak tetap. Ya, jadi disesuaikan dengan siapa yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian di pendidikan, keberadaannya tetap atau tidak tetap? Kalau Anda sekolah tidak mungkin satu hari sekolah, satu hari tidak, nanti pembukaan lagi kan? Ya tetap kan? Tetap. Ya 3 tahun kan? Ya dari SD 6 tahun. Kemudian ini juga tetap ya. Ini tidak tetap. Nah, ini sifat keberadaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan untuk belajar. Kesiapan untuk belajar. Untuk belajar. Kalau ini yang langsung, siap nggak mereka untuk belajar? Artinya untuk menerima informasi. Iya siap, ya. Ya ada yang siap. Tapi misalnya pasien, ini kamu pasien kita kasih tahu karena dia dalam kondisi sakit, pasti mau kan gitu ya? Nah, gini, ya karena dia dalam keadaan sakit. Ya. Ya. Keluarga juga ya siap ya. Ya kalau nakes nih ya udah terus siap ya biasanya. Pengunjung ya. Kemudian kalau ini siap ya. Kemudian tempat kerja tetap siap nggak? Ya jadi beragam ya. Ada siap dan tidak siap ya. Kemudian yang tidak tetap ya kalau ini beragam ya siap dan tidak siap. Kalau yang tidak siap ya tidak siap. Jadi untuk kesiapan untuk belajar ya. Jadi penting kita untuk melakukan pendidikan kesehatan maka harus kita identifikasi dulu di mana yang menjadi institusi pelayanan kesehatan, institusi yang menjadi sasaran ya, pendidikan kesehatan. Misalnya kita lihat tadi yang tes langsung, kemudian sekolah, kemudian tempat kerja tetap dan tidak.
Nah, inilah yang harus kita ketahui dalam rangka untuk melakukan pendidikan kesehatan. Ya. Nah, jadi ketika misalnya Anda di rumah sakit misalnya atau di puskesmas, maka yang harus Anda identifikasi siapa sasaran pendidikan kesehatan yang Anda lakukan. Apakah pasien, keluarga pasien, pengunjung atau tamu, ya, atau juga tenaga kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan itu. Jadi sehingga Anda bisa lihat segmentasi umurnya bagaimana. Kemudian bagaimana dengan kesiapan untuk belajar, sifat keberadaannya tetap atau tidak tetap. Kemudian siap atau tidak mereka untuk belajar, ya, atau mendapatkan informasi yang akan kita berikan. Kemudian baru kita bisa menentukan media yang paling tepat dalam melakukan pendidikan. Ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita lihat dari subjeknya. Ya, menurut tingkat pencegahannya. Ya. Silakan, ada yang mau tanya? Tidak ada. Depan ya. Ya, bagus. Ya, kayak udah berarti udah paham kan? Iya. Jadi ketika Anda akan melakukan pendidikan kesehatan, maka harus ada identifikasi. Ya. Jadi ini memudahkan Anda, membantu Anda dalam melakukan pendidikan kesehatan. Jangan sampai ketika Anda ingin melakukan pendidikan kesehatan, Anda tidak tahu siapa yang menjadi sasaran pendidikan kesehatan. Ya. Sekarang kita lihat menurut tingkat pencegahan. Ya. Menurut tingkat pencegahan, kita bagi menjadi 3 ya. Tingkat pencegahan ada primer, sekunder, tersier. Ya, cuma 3 ya. Primer, sekunder, ya, tersier. Sini juga primer, sekunder, tersier. Ini demikian juga ya, primer, sekunder, tersier. Ini demikian juga primer, sekunder, dan tersier. Sekarang kita lihat ya. Jadi pencegahan primer itu adalah, sekarang kita lihat di pelayanan kesehatan ya. Apa yang diberikan di
di Yankes langsung. Ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, tadi itu ada 4 pelayanan, ya. Yang pertama apa? Di kuratif, pengobatan, ya. Ya, pengobatan. Nah, jadi ketika Anda melakukan pendidikan kesehatan di Yankes ini bagi pasien, misalnya di pengobatan, dia makan mengkonsumsi obat secara teratur, ya. Jadi kalau dia antibiotik harus sampai habis, ya, sampai tuntas. Jadi pengobatan. Kemudian apa lagi? Pembatasan kecacatan. Ya, jadi jangan sampai terjadi kecacatan. Ya, ini yang bersifat primer. Kemudian yang tersiernya ya, primernya adalah promotif preventif, ya. Seharusnya sini, ya, sini primer promotif preventif, yang sini pengobatan, ya, pengobatan, pembatasan cacat, sini promotif preventif, ya, meningkatkan kesehatan, ya. Nah, sini promotif preventif. Tadi kalau dia misalnya promotifnya, contohnya adalah tadi pencegahan sesuai dengan isu masalah kesehatan yang ada pada saat itu, ya. Kemudian tersiernya adalah pemulihan, ya, atau rehabilitasi, ya. Jadi promotif ini dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan. Misalnya contoh kalau yang promotif, misalnya asupan makanan bergizi, kan gitu, ya, bagi pasien. Kemudian melakukan aktivitas fisik, misalnya tidur teratur, menghindari stres, kan gitu, yang lebih pada. Kemudian pada preventif, pencegahan, dia menggunakan APD misalnya. Apa lagi? Pencegahan, ya, bagi penderita TB paru misalnya tidak melakukan kontak, ya, pada orang lain, dan tidak mudah di seberang tempat, ya. Nah, ini adalah upaya-upaya yang bersifat preventif, ya. Kemudian yang sekunder, pengobatan, memberikan obat sesuai dengan masalah kesehatan yang tadi. Kemudian ya, membatasi kecacatan, ya, jangan sampai terjadi kecacatan, ya. Pembatasan kecacatan. Kemudian tersiernya adalah pemulihan, ya, penyembuhan, ya, dibanding kecacatan. Karena di sini tidak hanya puskesmas, tapi juga rumah sakit, ya, di yang kasih tadi. Kita sudah lihat bahwa di Yankes itu tidak hanya pada puskesmas, tapi juga peranan dari rumah sakit, ya, fungsi pemulihan, ya, atau penyembuhan. Kemudian di sekolah, apa yang sekolah primernya? Ya, promotif, ya, promotif preventif, preventif, ya, atau protektif, ya. Misalnya di promotif ini, ya, misalnya Anda berikan materi yang terkait dengan PHBS, terkait dengan gastro, terkait dengan personal hygiene, kan gitu, ya. Ya, terkait dengan gosok gigi, kemudian cuci tangan, ini adalah
upaya ya. Ya, kemudian upaya preventif juga, jadi tidak buang sampah sembarangan gitu ya. Ini dalam preventif. Kemudian yang sebenarnya ada nggak di sekolah itu sekunder? Hah? Vaksin. Vaksin itu special protection ya. Jadi perlindungan khusus ya sifatnya. Kalau dia perlindungan khusus sifatnya prevention ya. Nah, preventif ya. Sekundernya apa? Kira-kira ada nggak sekundernya ini? Pengobatan ada nggak? Iya, hanya P3K ya. Jadi ya, itu aja ya. Berarti ada kan? Jadi pengobatan ya. Pengobatan atau kuratifnya, tapi sifatnya adalah yang sederhana. Misal sakit perut, sakit kepala kan gitu ya. Nah, kan gitu ya, sifatnya yang ringan saja ya. Kemudian tersiernya ada nggak? Pemulihan, tak ada ya. Kemudian tempat kerja tetap. Ya, ya, promotif, preventif. Sebenarnya dia ketika juga, dia pengobatannya. Ini tidak ada ya. Kalau ini ya kadang nggak bisa ada ya. Ini juga nggak ada. Ini yang terjadi ya. Paling-paling ya. Kalau di ini pakai helm nggak mereka? Nah, ya jadi protektif ya. Protektif atau perlindungan ya. Protektif. Ya misalnya menggunakan helm, apa sepatu boot ya. Nah, iya protektif. Nah, jadi kita tahu bahwa ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, maka kita harus berorientasi bahwa pendidikan kesehatan yang kita berikan adalah sifatnya sesuai dengan ruang hidup ya. Nah, jadi misalnya kalau dia sekunder misalnya di sekolah, maka ya sifatnya ya sederhana saja ya PDKK. Tapi kalau di pelayanan kesehatan dia sampai kemudian ya. Jadi ada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatifnya ya. Hanya. Nah, tetapi di sini di sekolah tentu kuratifnya ada ya. Tetapi belum tentu kuratif misalnya hanya obatnya sederhana saja. Tapi nanti pemulihannya ya di pelayanan kesehatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, ingat apa kayak di fokus ya? Iya. Jadi ini yang terkait dengan sasaran menurut tingkat pencegahan. Sekarang kita berdasarkan pada isinya. Ya. Udah ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang belum jelas? Ya, mengapa di tempat pendidikan ini tidak ada tersiernya? Kenapa? Namanya primer
Mengapa? Mengapa di lembaga atau institusi pendidikan ini hanya primer dan sekunder dan tidak ada tersiernya? Nah, saya tanya tadi, udah paham nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Sekarang saya yang bertanya, ya mengapa di institusi pendidikan tidak ada yang bersifat pelayanan tersier? Ya tidak ada tenaga kesehatannya dan dia tidak menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, ya, tidak menjalankan fungsi pelayanan kuratif, ya, fungsi pelayanan kesehatan kuratif atau rehabilitatif, ya, jadi tidak menjalankan fungsi pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu ada 4 pelayanan, ya, pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Karena tadi di sekolah ada UKS, ya kan ada UKS, ya. Iya UKS. UKS sifatnya adalah promotif, preventif. Sekarang kita lihat dari isi, ya. Jadi institusi dalam perspektif pendidikan kesehatan dilihat dari isi, yaitu sasaran atau subjeknya, ya. Saya ganti ini jadi subjek, ya. Ya. Sekarang kita lihat dari isi. Nah, isi ini kita bagi menjadi 2. Ada yang bersifat kesehatan umum dan kesehatan perorangan, ya, atau individu. Kesehatan umum, dan kesehatan individu, perorangan atau pada yang langsung. Jadi kesehatan umum itu terkait dengan isu-isu nasional, ya. Kemudian lokal dan rumah sakit. Isu nasional, isu lokal, dan isu. Maksudnya apa? Bahwa kesehatan umum itu di Yankes yang kita lakukan dalam pendidikan kesehatan itu atau upaya mengubah perilaku itu terkait dengan isu yang terkait dengan masalah kesehatan secara nasional. Misalnya isunya apa yang di nasional ini? PTM, penyakit tidak menular dan menularnya apa? Isu nasional sekarang ada nggak? Nasional yang menjadi masalah sekarang. Kalimat 1. Tahu kalimat 1? Belum ya? Belum. Kalimat 1. Kalau H1N1 apa? Blue bagi. Oh ini blue, ini blue bagi. Indonesia apa? Oh iya, saya pikir mau nanya. Sekarang kita lihat pada isu nasional. Apa kira-kira isu nasional masalah kesehatan? Penyakit
IMS itu lokal ya. IMS itu PMS, penyakit menular seksual, atau IMS, infeksi menular seksual. Ini lokal ya. Nah, nasional. Jadi kita bisa memilih isu misalnya di rumah sakit sekarang apa kira-kira tren masalah kesehatan yang ada di rumah sakit? Menular dan tidak menular. DVD belum? Ya. Nah, jadi sesuaikan dengan isu atau masalah kesehatan secara umum. Itu harus kita lakukan pendidikan kesehatan atau dikampanyekan. Ya. Jadi ini yang baik itu bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang harus kita lakukan ya, terkait dengan isu kesehatan secara umum. Bisa isu nasional, bisa lokal, ya. Bisa juga isu rumah sakit. Ya. Nah, kemudian di sekolah apa yang kesehatan umum? Sekolah. Ya, baik itu terkait dengan intra kurikuler dan ekstra kurikuler ya di sekolah ya. Kemudian bisa juga isunya itu isu nasional ya. Karena dia ada isu sekolah tidak ada ya. Isunya adalah nasional ya. Nah, di sini bisa dilakukan pendidikan kesehatan sesuai dengan isu ya. Isu nasional apa? Supaya masalah kesehatan nasional itu tidak berimbas di sekolah itu. Kemudian di tempat kerja, isunya apa? Isunya tempat kerja. Isunya nasional dan lokal. Ya. Isunya lokal, nasional dan lokal dengan isu nasional, isu lokal, kemudian K3. Terus ya. Ini K3. Ya, K3 isu nasional, isu lokal. Yang tidak tetap. Yang tidak tetap ya K3 dan isu lokal ya. Lokal. Nasional tidak perlu ya. Jadi kita masukkan saja K3. Ya K3 ya tentu PAK dan PTK ya. Jadi penyakit PTK dan PAK, penyakit terkait kerja, penyakit akibat penyakit. Misalnya kalau dia bekerja di luar ruangan, debu, asap kan begitu ya. Nah, makanya penyakitnya akibat kerjanya adalah ya paru-paru kan begitu ya. Nah, ini yang penyakit akibat. Ini yang terkait kerja yang menyentuh pada pekerjaan. Misalnya cacat, luka, kan begitu ya. Jatuh dan sebagainya. Ini yang terkait. Jadi ada PTK dan penyakit terkait kerja dan penyakit akibat. Kemudian kesehatan individu. Tadi kan kita yang kesehatan umum ya. Nah, kesehatan individu. Pada yang langsung apa? Pada yang langsung. Yang langsung sesuai dengan kebutuhan klien. Ya kalau kita klien namanya bukan pasien ya. Nah,
sesuai kebutuhan. Jamuan maksud lain karena orangnya sehat kan gitu ya. Apalagi? Kalau depan pasien apa? Ini kan yang lain ya sehat, tapi yang sakit? Iya, patient education. Ya. Patient education, pendidikan pada pasien. Ya. Jadi kalau dia sakit, kalau pasiennya koma tidak bisa kita lakukan pendidikan kesehatan, patient education. Dan kita berikan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien. Ya. Jadi patient education pada keluarga pasien. Ya. Kemudian di sekolah, di sekolah kan ada siswa, guru, tenaga usaha. Apa kebutuhannya? Ya sesuai dengan kebutuhan artinya permintaan mereka ya. Ada beberapa sekolah yang minta untuk PNS, kan? Nah, jadi mereka itu yang kita lakukan pendidikan kesehatan ya. Sesuai kebutuhan ya lain ya. Misalnya pada sekolah misalnya yang penyakit menular seksual atau IPMS itu PMS ya, maka kita lakukan pendidikan kesehatan yang terkait PMS itu ya. Kemudian di tempat kerja ya, ini juga disesuaikan kebutuhan ya. Ini juga ini yang terkait dengan kesehatan perorangan atau ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka harapkan dalam rangka untuk meningkatkan dan mencegah terjadinya sakit dan penyakit. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, maka yang harus kita perhatikan selain segmentasinya, yaitu kelompok sasaran, juga terkait dengan isu. Ya. Jadi ini bisa kita pilih untuk menentukan materi pendidikan kesehatan yang sesuai dengan yang kita sampaikan. Biasanya kan kadang-kadang banyak orang atau petugas kesehatan, tenaga educator, ya, tidak mampu merancang pendidikan kesehatan yang lain, sehingga mereka tidak tahu sasarannya siapa, ada segmentasi usia berapa, isunya apa kan gitu ya, sehingga mereka bingung apa yang akan dilakukan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Misalnya ketika Anda di puskesmas misalnya kan bingung apa masalahnya kan, Anda lihat saja kasus yang terbesar misalnya di kemarin di puskesmas, kira-kira isu apa ya masalah kesehatan yang paling tinggi di puskesmas itu? Ada diare, ada hipertensi kan. Nah, misalnya hipertensi sekunder misalnya. Nah, itu yang dilakukan pendidikan kesehatan. Ya, jadi apalagi hipertensi itu cukup tinggi kasusnya ya. Diare itu cukup tinggi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Mulai dari yang kita lakukan terkait dengan primer, kemudian sekunder kan gitu ya. Nah, misalnya pembuatan oralit dari garam dapur dan ya gula dengan teh ya teh gula garam kan gitu ya. Nah, ya itu air aja ya. Jadi air teh gula dan garam ya oralit untuk pencegahan awal. Ini kan sudah masuk pada sekunder. Primernya harus dilakukan ya. Kemudian sekundernya juga harus dilakukan ya. Nah ini terkait ini misalnya primernya supaya tidak diare, air direbus dulu kan gitu ya, dimasak sampai mendidih, kemudian cuci tangan kan gitu ya. Jadi harus lakukan pendidikan kesehatan ya. Jadi setiap makan dimasak dulu, dicuci dulu kan gitu ya. Nah, jadi ini dilakukan dalam rangka untuk supaya tidak terjadi peningkatan kasus ya terkait dengan penyakit ya.
Kalau misalnya pada penyakit hipertensi, apa yang harus dilakukan? Yang primernya? Ya, pola makan. Ya, apa saja makanan yang diperkenankan? Ya, kurangi makanan yang mengandung natrium yang tinggi. Ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, hindari stres, tidak merokok bagi yang laki-laki, yang perempuan tidak minum alkohol, kan gitu ya. Kemudian tidur ya teratur, kan gitu ya. Jadi kemudian untuk menurunkan kasus ya. Kemudian kalau sampai parah maka harus lakukan pengobatan ya, mengkonsumsi obat penurun ya. Nah, ini dilakukan secara teratur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur. Ya bisa saja tekanan darah itu fluktuatif kan gitu ya, sesuai dengan perilaku kesehatan seseorang. Ini dilakukan dalam rangka untuk upaya promotif dan upaya primer dan sekunder ya dalam melakukan pendidikan kesehatan. Nah ini sebenarnya mudah ya dilakukan. Dan ini bisa dilakukan di semua kelompok-kelompok usia kan gitu ya. Terutama pada usia sasaran siapa? Kalau yang hipertensi? Lansia, pralansia, dewasa. Iya kan gitu ya. Nah, pekerja bisa pekerja tetap, tidak tetap kan gitu ya pada sanitasi. Kemudian ini yang terkait dengan pendidikan kesehatan. Kan udah ya, sudah ada alasan untuk melakukan pendidikan kesehatan. Jadi kita pilih saja sesuai dengan isu kesehatan yang ada di wilayah kerja khusus ya. Itu bisa dilakukan. Seharusnya memang kunjungan rumah dan kalau ini dilakukan maka sebenarnya sangat baik ya dalam melakukan upaya promotif dan preventif. Silakan, ada yang mau tanyakan? Apalagi selain diabetes, hipertensi, sekunder, primer, ISPA, DM, ya. DM, yang tipe 1, tipe 2 ya. Nah pada tipe 2 ya. Apa yang dilakukan ya? Upaya promotifnya apa? Iya, pola makan ya. Jadi menghindari makanan yang mengandung glukosa ya. Apalagi aktivitas fisik ya. Kemudian menghindari stres ya. Tidur secara teratur ya. Lagi mengurangi resiko kecacatan, misalnya tidak jatuh gitu ya. Nah, apalagi sebenarnya apa? Pemeriksaan kesehatan teratur, kemudian mengkonsumsi obat-obatan ya yang dapat menurunkan gula dalam darah ya. Nah ini bisa dilakukan kan? Apalagi? Silakan, ada yang mau tanyakan? Sekarang kita masuk pada tempat-tempat umum. Nah ini sebenarnya tempat-tempat umum ini materi dari pendidikan kesehatan masyarakat informal ya. Nah tempat-tempat umum atau kita kenal dengan TPU, tempat-tempat umum. Tadi sebenarnya sudah ada sebutkan tempat umum apa saja ya. Yang pertama apa? Bandara. Isunya apa bandaranya? Cara menyusun sasaran siapa? Penumpang. Ya, penumpang, pengunjung ya. Jadi penumpang,
pengunjung, petugas, ya, petugas bandara ya, petugas bandara. Materinya apa? Ya sesuai dengan isunya ya, bisa nasional, bisa lokal. Tapi biasanya kan mereka ini kan mobile ya, gerak. Jadi gunakan isu nasional ya, isu kesehatan nasional. Ya. Nanti baru kita bicara tentang alat ya yang digunakan dalam berbicara. Ya. Kemudian apa lagi? Terminal. Terminal. Siapa sasarannya? Penumpang ya. Pengunjung. Petugas terminal. Supir. Kemudian isunya? Ya, lokal, nasional. Rumah sakit tak masuk ya. Siapa lagi? Ya, taman rekreasi. Taman rekreasi. Ya, pengunjung. Ya. Pedagang. Ya. Pengunjung, pedagang, petugas. Kalau gitu ya. Isunya. Ya, segmentasi usianya juga mesti kita batasi. Kalau ini kan ya umum ya. Ini juga umum, ini juga umum ya. Nah, jadi segmentasi umurnya ya. Kemudian isunya lokal, nasional, isu kesehatannya. Siapa lagi? Tadi bandara, terminal, mall. Mall apa? Mulyadi. Pengunjung, karyawan, tugas apa? Ya, petugas keamanan, pengunjung, karyawan, iya karyawan, dia pedagang juga kan. Isunya lokal, nasional. Siapa lagi? Pasar. Pasar nasional kan? Pasar. Pedagang, pembeli, dia tukang parkir ya. Iya, bukan. Ya, bisa masuk lokal, nasional. Ya, ini apa lagi? Ada lagi? Stasiun, terminal, rumah ibadah. Ya, gereja, masjid, teko, taipaku, bahasa ini. Hah? Iya, hotel juga ya. Ya kan banyak itu yang disingkatnya. Dulu dalam pendidikan kesehatan informal. Diskotik itu masuk apa? Hah? Diskotik. Iya, termasuk informal. Ini kan banyak nih. Nah, jadi metode dalam pendidikan kesehatan yang informal ini lebih rumit ya ketimbang pendidikan kesehatan institusi. Jadi pendidikan kesehatan informal itu lawan dari pendidikan kesehatan institusi. Jadi ini lebih rumit ya karena kita melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok atau segmentasi dengan subjek orang yang berbeda-beda dan kesiapan belajar yang tidak siap. Nah sementara kalau di karena tetap ya, orang akan siap.
ya untuk belajar. Meskipun ada juga yang tidak siap, ada pengunjung pasien kan gitu ya, yang tidak siap mendapatkan pendidikan kesehatan. Tetapi kalau ini semua hampir semuanya tidak siap ya, mereka untuk mendapatkan pendidikan kesehatan. Yang pada mau pendidikan kesehatan. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita simpulkan materi kita ya, bahwa di dalam pelayanan kesehatan ini dapat kita lakukan sesuai dengan ruang pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Baik itu pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan, sekolah, tempat kerja, institusi pelayanan kesehatan maupun tempat-tempat umum yang tersedia, di mana orang itu dapat berkumpul, melakukan kegiatan bersama dalam rangka melaksanakan tugas bersama. Oleh sebab itu pada tempat-tempat yang sifatnya institusional, pendidikan kesehatan itu akan lebih mudah dilakukan. Meskipun ada kelompok yang tidak siap untuk mendapatkan pendidikan kesehatan dan ada kelompok yang siap mengikuti pendidikan kesehatan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.